Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah pengantar ekonomi dan bisnis syariah. Ini merupakan pertemuan ketiga dan pembahasan kali ini adalah materi ketiga. Nah, apa yang akan kita bahas yaitu mengenai teori konsumsi dan produksi dalam Islam. Kenapa hal ini kita bahas? Karena manusia itu tidak pernah terlepas dari kegiatan ekonomi. Setiap hari selalu terlibat dalam kegiatan perekonomian. Nah, salah satu kegiatan dalam perekonomian yaitu adanya kegiatan konsumsi dan produksi. Maka dari itu, kegiatan produksi dan konsumsi ini ternyata sudah diatur juga dalam Islam. Sudah ada ketentuannya, ada etikanya, ada tata caranya, dan aturan-aturannya. Maka dari itu, kita perlu mengetahui bagaimana teori produksi dan konsumsi di dalam Islam itu sendiri. Baik, sebelum melangkah lebih jauh, perlu dipahami kembali yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu mengenai prinsip ekonomi syariah. Ada 3, ada prinsip akidah, prinsip ilmu, dan amalia. Apa itu prinsip akidah? Yaitu merupakan bentuk sarana, ketaatan, dan beribadah. Kemudian prinsip ilmu, ketika seseorang mengkonsumsi atau melakukan kegiatan ekonomi, itu mengetahui hukum yang berkaitan dengannya. Apakah hal tersebut itu adalah halal, apakah haram, dilihat dari zat, proses, dan tujuannya. Kemudian prinsip amaliyah, sebagai bentuk konsekuensi akidah dan ilmu yang sudah diketahui sebelumnya dalam melakukan aktivitas ekonomi. Oke, selanjutnya, kemudian pengertian produksi. Nah, pengertian produksi dalam Islam ini berbeda dari konvensional, karena produksi dalam ekonomi konvensional itu merupakan bentuk kegiatan mengubah suatu barang atau jasa untuk memiliki nilai guna yang lebih. Nah, hanya sampai situ saja. Berbeda dengan produksi dalam Islam. Ini dikatakan oleh salah satu tokoh ekonomi Islam kontemporer, yaitu Kaf, di mana kegiatan produksi dalam perspektif Islam itu merupakan bentuk usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya saja, tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup yang sudah digariskan dalam Islam, yaitu apa? Falah, kemenangan, dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi, kegiatan produksi dilakukan tidak semata-mata hanya untuk aktivitas di dunia saja, namun juga di akhirat. Lalu bagaimana dasar produksi di dalam Islam? Nah, terdapat banyak sekali penjelasan mengenai kegiatan produksi di dalam Al-Quran. Di sini saya hanya mengutip 4 saja, yang mana di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 disampaikan mengenai tujuan Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, di mana artinya manusia memiliki kewajiban untuk merawat bumi, baik dalam bentuk beribadah maupun bentuk kegiatan duniawi yang tujuannya adalah beribadah juga kepada Allah, yaitu salah satu kegiatannya adalah produksi, memanfaatkan dan memelihara apa yang telah diciptakan Allah di muka bumi. Kemudian surat Al-Hadid ayat 7, yaitu perintah beriman. Perintah Allah untuk manusia agar beriman dan menafkahkan sebagian harta yang didapatkannya. Yang berarti artinya di sini ada kegiatan manusia melakukan sesuatu sehingga mendapatkan nafkah dan diwajibkan untuk menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Nah, ini merupakan artinya ada kegiatan produksi di sini. Kemudian di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 disampaikan bahwa tujuan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Dan salah satu bentuk kegiatan peribadatan yaitu produksi.
Karena dilihat dari tujuan produksi di dalam Islam, tidak semata-mata untuk mencari keuntungan duniawi saja, tapi juga keberkahan dalam pelaksanaan proses produksi. Nah, jadi produksi yang dilakukan tidak hanya dapat untung aja, bagaimana, apakah hal ini yang dilakukan berkah, apakah hasilnya nanti berkah, apakah memiliki kemanfaatan yang luas, seperti itu dasar produksinya. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 22 yaitu penciptaan sumber-sumber kehidupan seperti hujan, kemudian dilapangkan hamparan bumi, adanya langit, turunnya hujan, kemudian dari hujan tumbuhlah buah-buahan yang disediakan untuk manusia. Nah, itu artinya bahwa manusia bisa memanfaatkan apa yang ada di bumi ini untuk kegiatan memenuhi kebutuhan dirinya, yaitu salah satunya dengan kegiatan produksi. Selanjutnya bagaimana dalam hadis? Ini merupakan dasar produksi dalam Islam yang disampaikan di dalam hadis disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah seseorang di antara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekah dengannya dan menjaga diri dari tidak meminta-minta dari manusia yang lebih baik, karena tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Yang artinya manusia di sini hendaklah mandiri dan mampu bertanggung jawab dari apa yang menjadi tanggungannya. Kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mempunyai sebidang tanah, maka hendaklah ia menanaminya. Jika tidak bisa atau tidak mampu menanami, maka hendaklah diserahkan kepada orang lain untuk ditanami dan jangan malah menyewakannya. Di mana di sini artinya tanah merupakan salah satu faktor produksi di dalam kegiatan produksi, yang artinya ya ini merupakan dasar kegiatan manusia untuk berproduksi. Salah satunya memanfaatkan faktor produksi, menggunakan faktor produksi yaitu tanah. Baik, selanjutnya bagaimana tujuan produksi dalam Islam? Sebelumnya disampaikan bahwa tujuannya yaitu memperoleh kemenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, bagaimana jika di breakdown kemenangan dunia akhirat itu bisa diartikan seperti apa? Yaitu yang pertama di sini, yaitu untuk melakukan pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Kemudian menemukan kebutuhan masyarakat dan melakukan pemenuhannya. Jadi dalam produksi itu kita harus melihat sebenarnya masyarakat ini butuh apa sih, apa yang harus diproduksi untuk dipenuhi, kemudian untuk dipenuhi. Nah, selanjutnya menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan dan pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Kemudian selanjutnya, kaidah berproduksi dalam Islam. Kaidahnya yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas spiritual, mental, dan fisik. Tidak hanya fisik saja, tapi ternyata ada spiritual di sini untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Nah, kemudian untuk mencegah kerusakan di bumi sebagai bentuk pelaksanaan tugas penciptaan manusia di muka bumi, yaitu sebagai khalifah. Kemudian produksi untuk memenuhi kebutuhan. Maka dari itu perlu dilihat kebutuhan di masyarakat itu apa, baru produksi bisa dilakukan. Nah, kemudian barang dan jasa itu harus halal, baik dari zatnya, dari tujuannya. Kemudian kemandirian umat sebagai bentuk kemandirian umat, di mana disampaikan tadi bahwa manusia itu setidaknya harus bisa bertanggung jawab atas apa yang menjadi tanggungannya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Oke. Semakin banyak manusia yang mampu berproduksi dan bertanggung jawab,
ekonominya semakin baik, maka kemandirian umat juga akan semakin teguh, semakin kuat. Selanjutnya adalah konsumsi. Apa bedanya konsumsi dalam Islam maupun dalam konvensional? Konsumsi dalam ekonomi konvensional itu merupakan kegiatan yang bertujuan mengurangi nilai guna suatu barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Nah, berbeda dengan konsumsi di dalam Islam, di mana konsumsi di dalam Islam itu merupakan upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu memaksimalkan fungsi manusianya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, bisa dilihat di sini bedanya kalau dikonsumsi konvensional itu hanya untuk memenuhi kepuasan dan kebutuhan, dan itu dalam bentuk jasmani aja. Nah, sedangkan konsumsi dalam Islam juga ada rohaninya ya. Selanjutnya, dasar konsumsi dalam Islam. Di sini saya mengutip 3. Yang pertama itu Al-Furqan, di mana perintah Allah untuk menginfakkan hartanya secara tidak berlebihan dan tidak juga kikir. Jadi konsumsi dalam Islam itu harus balance, harus sesuai, tidak berlebih-lebihan, tidak juga terlalu sedikit. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 87-88 disampaikan tentang larangan manusia untuk untuk mengharamkan apa yang sudah dihalalkan, apa yang sudah dikatakan baik oleh Allah. Jadi, dalam hal ini, konsumsi dalam Islam, jika hukum dasar dari zat, dari makanan, dari sesuatu itu yang akan dikonsumsi halal, maka tidak boleh dibalik menjadi haram. Jadi harus sesuai dengan hukumnya. Kemudian di Al-An'am 145 mengenai ketentuan makanan-makanan yang diharamkan, yaitu bangkai, kemudian darah yang mengalir, kemudian daging babi yang disampaikan di sana itu merupakan makanan yang kotor. Nah, sebenarnya masih banyak dasar konsumsi di dalam Islam. Tidak hanya ini, nanti silakan kalian jawab di kolom absen ya. Saya akan beri pertanyaan. Kemudian, konsumsi dalam Islam. Kita bisa melihat bedanya yang sudah banyak terjadi di masyarakat, yaitu konsumsi dalam ekonomi konvensional. Bedanya dengan ekonomi Islam, ekonomi konvensional itu ditentukan adanya dari keinginan, dan keinginan itu dilihat dari utilitas atau kepuasan. Seperti yang disampaikan tadi, pengertian konsumsi di dalam ekonomi konvensional itu untuk menghabiskan nilai guna dari suatu barang untuk pemenuhan kebutuhan dan mendapatkan kepuasan. Nah, kepuasan di sini artinya utilitas ini ya. Kemudian, ternyata kepuasan itu ditentukan secara subjektif oleh masing-masing individu. Nah, bedanya kalau dalam Islam, konsumsi itu didasarkan dari adanya kebutuhan. Dan kebutuhan itu ditentukan dari kemaslahatan, oleh maslahah. Nah, apa itu maslahah di dalam konsumsi? Yaitu nilai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar dan tujuan hidup manusia. Apa itu tadi tujuan hidup? Yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Nah, ada 5 elemen dasar dalam kehidupan manusia yang harus dipenuhi dalam kegiatan konsumsi, yaitu pemenuhan agama, jiwa, al-nafs,
kemudian akal, al-akal, keturunan, nasl, dan kekayaan, al-mal. Jadi 5 elemen dasar ini harus dipenuhi dalam kegiatan konsumsi. Kemudian selanjutnya, bagaimana utilitas dan maslahah? Seperti yang disampaikan tadi, utilitas didasarkan dari pemenuhan keinginan, maslahah dari kebutuhan dunia dan akhirat. Selanjutnya, bagaimana prevensi konsumen dalam perspektif Islam? Ada 4 level di sini. Yang pertama, first level of choice, yaitu spending untuk dunia, kebutuhan dunia, dan spending untuk kebutuhan di akhirat. Kemudian level kedua, untuk kebutuhan masa depan dan untuk kebutuhan saat ini. Kemudian pada level ketiga, perlu ditentukan dasarnya, yaitu apakah konsumsi itu untuk daruriyat, tahsiniyat, maupun hanya untuk hajiat. Jadi, di sini harus dipenuhi dulu nih yang daruriyat, kemudian baru tahsiniyat, kemudian baru hajiat. Nah, kemudian level keempat, level paling tinggi. Apakah pilihannya untuk mengganti pilihan atau menambah pilihan yang sudah dilakukan. Jadi tahapannya ini dulu ya, 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, baik sudah selesai berada di penghujung materi. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya bahas dan saya sampaikan, namun videonya sudah cukup panjang. Maka dari itu, silakan mengisi absensi dan menjawab pertanyaan yang sudah disediakan di kolom absensinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.